Ya Bapak Ibu, sambil melanjutkan snackingnya, kita lihat ya. Singkatan tadi sudah saya sampaikan tentang namanya pesan. Yang pertama kita belajar singkatannya apa? Bukan, yang pertama tentang mental. PD aja. P-nya apa? Pahami diri. D-nya dorong diri. A-nya akui diri. J-nya wah cepet itu ya. Dan yang terakhir A-nya. Nah, ini salah satu cara bagaimana materi kita mudah diingat supaya 7% tadi. Buat singkatan. Dan singkatannya judulnya mirip dengan apa yang mau disampaikan. Jadi PD aja karena memang bicara tentang percaya diri. Yang sekarang verbal, pesan. P-nya apa? Poster penampilan. E-nya ekspresi. S-nya suara. A-nya arahan mata. N-nya natural. Ya. Ini teknik pertama namanya kita buat akronim. Ya, jadi kalau kita ngajar A, B, C sampai Z, kalau nggak bikin singkatan teman-teman akan pusing ingatnya. Ya, jangan panjang kayak lebar, akhirnya besok pas ditanya lagi lupa. Ya, karena penting sekali ingat dulu sebelum melakukan. Ya, persis kayak belajar dhamma. Kita harus tahu dulu. Ingat dulu teori-teori dhamma, baru bisa prakteknya dengan baik. Praktek dulu boleh, selanjutnya harus tetap belajar teorinya. Supaya apa? Selaras, gitu ya. Oke, kita sudah lihat tadi poster, ya pastikan tegap. Ya tegap itu nggak nyaman memang awal-awalnya, tapi itu adalah menunjukkan kita pribadi yang siap. Oke, lalu penampilan. Ya, sekali lagi, pilih pakaian yang pantas dan wibawa, bukan pakaian tidur, bukan pakaian untuk ke pantai, ya, bukan pakaian untuk santai-santai, tapi pakaian seperti Mas Priyono itu loh. Boleh berdiri Mas Priyono? Wes. Kan jelas dia mau lihat saya kondangan. Ya. Bajunya rapi, ya, silakan terus berdiri. Ya. Rapi, siapa lagi yang kesannya Angel lumayan, tasnya bagus. Terus siapa lagi nih, wah ini ibu siapa? Bu Pur, ya saya suka perhiasannya, semua kuning. Wes. Ya seperti itu. Lalu ekspresi wajah, ya saya sengaja membawa Bapak Ibu untuk coba menilai teman-temannya. Walaupun tidak semuanya 100% betul. Tapi setidaknya Bapak Ibu kita punya instinktif atau hal yang kita tidak perlu belajar, intuitif namanya. Nggak perlu belajar kita bisa lihat menilai orang. Maka teman-teman yang tadi dinilai, kalau banyak pujian hati-hati, salah semua itu. Tapi kalau ada yang kayak kritikan itu kemungkinan betul. Ya jujur itu. Kayak tadi teman-teman bilang Mas Priyono ya, Mas Priyono itu kayak saya sering lihat di mana gitu. Ternyata di tempat kayak itu loh di apa batang pohon besar loh, dicari. Ngece ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, ekspresi wajah ini Bapak Ibu coba latihan senam wajah. Coba mulut atau bibirnya atau wajahnya ditarik ke kiri. Kiri mana? Kanan, terus rahangnya dibuka lebar-lebar, ya, alisnya naik turun, alis naik turun bisa, 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 alisnya naik dua-duanya, bisanya gini ya, memang kisruh. Ya, terus hidungnya, kembang kempis hidungnya, ya. Terus bibirnya monyong depan, belakang, ya. Telinganya bisa? Goyang nggak telinganya? Ya.
Bisa ya? Bisa telinganya digoyangin? Lihat ya, lihat ya. Bisa. Ya. Itu semua latihan. Ya latihan. Nanti kalau kita nanti pas storytelling, ya saya pernah cerita tentang beruang. Lihat ya, kita praktek. Anak-anak mau dengar cerita beruang kesasar di hutan nggak? Oh ya, dengerin. Suatu ketika beruang yang besar sekali, ya, itu berjalan di tengah hutan. Wow. Suaranya seperti itu. Dan beruang itu sedih. Di mana rumahku? Ibu. Beruang ternyata tersasar di hutan. Di mana? Tersasar di mana? Hutan. Hutannya gelap sekali. Dan sudah malam. Beruang itu belum ketemu rumahnya. Kira-kira beruang itu sedih gak ya? Sedih. Dia nangis lagi. Mama, Papa, aku belum makan. Pernah nggak kesasar di hutan? Pernah belum? Pernah ya? Ya. Nah seperti itu. Ya. Anak-anak akan diam. Anak-anak akan fokus. Anak-anak tidak bergerak kemana-mana. Tidak lari-lari. Kenapa? Menarik. Tadi latihan wajah. Ya. Wajahnya dilatih. Kita suruh dia cerita lagi bisa. Tadi cerita tentang apa ya? Beruang. Tersesat. Sedih. Mama sama papa. Ya, tepuk tangan. Begitu mudah membuat anak menjadi ingat. Karena ceritanya jelas, ekspresinya, suaranya lengkap. Sampai saya harus tersungkur-sungkur tadi. Ya, memang begitu. Ya, itu ekspresi. Suara tadi saya sudah tunjukkan contohnya. Ya. Semua bisa kita lakukan, prinsipnya cuma satu. Self confident, percaya diri. Tidak usah malu cerita ke anak, jaga sikap. Beruang itu ya, tersasar di hutan. Saya contohin ya, Mau dengar cerita lagi nggak? Mau. Sekarang kelincinya ya, ada seekor kelinci jatuh dari gedung, jatuh, sudah tuh dia nangis, gitu nangisnya sih, terus dia tuh saking sakitnya dia nangis, terus dia pulang ke rumah juga sih gitu ya. Terus sudah tuh ya sudah ceritanya ya. Gimana? Bagus gak ceritanya? Enggak. Bagusan cerita kelinci atau beruang? Beruang. Nah, kan jelas toh? Ya. Kalau cerita apa adanya, hasilnya apa adanya. Anak-anak jujur sekali. Paham ya? Suara. Nah, terus arah mata. Ini juga penting. Kalau kita memberi instruksi, pastikan mata kita lebih tinggi dari orang yang diberi instruksi. Contohnya sekarang, saya beri instruksi nih, pelajaran. Bapak Ibu duduk, jangan saya duduk, Bapak Ibu berdiri. Wah, gak bisa. Itu arah mata mempengaruhi tujuan. Kalau kita ingin seragam, serasa seperti dengan anak tadi, satu level, eye level. Eye level itu artinya satu level matanya. Maka saya harus begini. Bukan saya begini, nah beruang. Tangkap, itu kontak mata. Ada teduhnya, perhatian, semangat nih. Ya, jadi tadi saya buka, mungkin nggak lihat ya, anak-anak lihat. Saya buka mata, beruang, manis. Nah, jadi mata pun ditunjukkan sesuai dengan cerita. Ya, kalau kita mengajarkan seperti seorang
Rama Ramani. Matanya harus teduh. Mata teduh tuh nggak usah terlalu tajam. Para umat yang berbahagia. Hari ini luar biasa, walaupun mendung, kita tetap bersama dalam kalbu, terus kita bersama. Apapun pokoknya bersama. Saya nggak hafal karena mau ngomong apa. Yang penting matanya teduh. Ya, nggak begini, itu motivator lain. Ya semuanya, wah hebat, wah gitu ya, lain ya. Penuh perhatian. Nah, dibagi kontak mata itu ke seluruh audiens. Itu penting. Karena si audiens merasa, oh I get his attention. Saya dapat perhatian dari dia. Padahal siapa perhatiin kamu? Ya, ini cuma tugas, liatin satu-satu. Ya, kalau acak gini saya yang pusing. Pulang tidur mimpi buruk saya. Muter. Ya itu kontak mata. Nah yang kelima tadi saya bilang eye level. Ya, kalau instruksi kita harus lebih tinggi. Kalau kita mendengarkan kita lebih bawah. Kalau kita dengan anak-anak, ya dia pengen kita seperti mereka, maka satu level. Itu penting. Oke. Terakhir natural. Nu. Nah. Kalau natural artinya apa? Bapak Ibu harus menjadi apa yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Kalau saya cerita tentang beruang, saya jadi beruang. Walaupun badan saya besar, ternyata saya takut di hutan. Ya, maka saya juga harus ekspresikan beruang besar yang takut. Maka suaranya akan berubah, bukan wah. Nah, lain ya. Suara mengidentifikasikan situasi. Itu namanya natural. Jangan cerita tentang suatu yang bijak, kita jaga kanak-kanakan. Bahaya. Ya, cerita sesuatu yang menakutkan, naturalnya apa? Kita juga unjukkan sesuatu yang menakutkan. Itu naturalnya. Jadi inline. Ya, sesuai dengan kondisi yang memang kita sampaikan. Kalau cara anak diam, jangan sut-sut. Teman-teman, anak-anak pasti pintar ya. Coba ya tes ya. Kalau kita belajar nangkep suara pernah belum? Belum, nangkep suara. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi kalau ada suara, ya, di Ko Franky hitung. Iya tangkap, 1, 2, 3. Hop. Kalau ditangkap suaranya ada nggak? Nggak ada, karena sudah ketangkep. Coba ya kita tangkep ya. 1, 2, 3. Hop. Nah itu caranya. Ya. Jadi sudah biasa. Tambah berisik. Ya. Ya, anak-anak logikanya jalan, nalarnya jalan. Kalau tangkep ekspresi. Saya nggak pakai kata-kata. Ya. Masih ada kata-kata. Nah, gitu. Itu saya bisa lakukan waktu itu saya praktek di 900 anak. SD kelas 1, 2, 3 yang masih ya saya ajari, semua jagoan di sini. Ya, yang putri bukan jagoan, berarti putrian gitu ya. Semua hebat, buktiin kalau kalian hebat. Wah tertantang kan, seneng saya dibilang hebat. Apalagi suruh buktiin. Caranya gimana buktiinnya? Tanggap suara kalian. Wah gitu. 1, 2, 3 latihan dulu yuk, latihan. 1, 2, 3, hop. Masih ada suara, belum berhasil, ayo lagi. Hop. Ya cuma bertahan 3 menit sih. Tapi ya lumayan, 3 menit sekali, 3 menit sekali. Ya kan, ayo tangkap lagi, keliaran nih suaranya. Hop gitu. Ya, ekspresi saya begini. Dengan anak-anak, gak mungkin orang dewasa. Ayo tangkap. Oke, nah itu natural, sesuaikan dengan materi kita. Jangan malu daripada malu-maluin. Kenapa malu-maluin? Kalau nggak sesuai itu malu-maluin malah. Mau jadi beruang, ya beruang kesasar di hutan. Mama, nggak cocok. Itu beruang nggak sasar itu.
Itu cuma minta makan. Beda. Paham ya? Ketika kita sesuai dengan kondisi, tujuan kita bicara, tujuan kita atau topik yang kita ingin sampaikan, sesuai dengan kondisinya, ekspresikan dengan sesuai, maka itu membuat cerita atau sesuai itu natural dan sejalan. Sehingga audiens kita akan menangkap sesuai. Paham? Nanti latihan kita. Enak aja lihat saya doang. Gantian. Oke. Itu satu nonverbal sama intonasi. Paham? Jelas ya? Saya sudah kasih contoh bagaimana kita tangkap suara lagi. Ayo tangkap suara lagi. 1, 2, 3. Lima menit. Lihat aja habis ini ngomong lagi. Nah sekarang verbal. Verbal kata kuncinya topik. Itu ada topik. T-O-P-I-K. Ya. Oke. Ini verbal yang tadi persentasenya berapa kesuksesannya? 7%. Cuma 7%. Ya. Tapi kita pelajari supaya kita jadi narasumber 100%. Ya. Yang pertama tadi tujuan T-nya. Bapak Ibu harus pastikan tujuannya. Ya, mau ngapain? Isinya apa? Bentuknya apakah persuasif atau dongeng atau gimana? Dongengnya arahnya kemana? Ya. Oh, arahnya tentang persahabatan. Sahabat seperti apa? Tanya terus ke dalam diri kita supaya kita ngerti dulu. Ingat sebelum bicara, narasumber harus paham dulu. Paham itu artinya kita sendiri mencernanya sendiri sudah oke. Baru kita bisa sampaikan ke audiens. Kalau belum oke, cari topik yang oke dulu. Maka kayak tadi 3 contoh narasumber yang bicara di depan 3 menit. Mereka semua berpengalaman. Sila, Yuan, sama Vita. Mereka punya pengalaman sehingga ceritanya jelas, tujuannya jelas. Mereka paham cerita mereka? Paham. Maka mereka nggak usah pakai teks. Ya. Maka kalau bicara di depan umum, sesuatu yang penting pahami dulu. Kalau nggak paham, pelajari. Kalau nggak ada waktu pelajari, mundur mendingan daripada malu-maluin. Muter-muter nggak jelas. Ya, ranking kita langsung jelek di situ. Oke. Lalu yang kedua organisasi informasi, nanti saya jelasin satu-satu. Ini tujuan. Nah. Pilih 1 atau 2, ciptakan langkah menuju tujuan, cari materi yang mendukung, abaikan yang tidak sesuai, refleksikan kesesuaian tujuan. Jadi Anda bicara dulu dengan diri Anda sendiri. Saya mau bilang apa sih? Saya mau bicara tentang cinta kasih. Apa itu cinta kasih sih? Beda nggak cinta kasih dengan cinta yang tidak kasih? Apa bedanya cinta pacaran sama cinta seorang ibu dengan cinta seorang bos dengan bawahannya? Ada bedanya nggak sih? Bikin masalah terus, bikin permasalahan yang kita jawab sendiri dulu. Kenapa? Nanti audiens juga akan bertanya seperti itu. Kita harus ngerti dulu. Kalau nggak tahu gimana? Tanya. Sekarang bisa tanya ke Google, ya, ke GPT. Ya, ChatGPT itu juga pinter, tanya apa aja bisa. Ya, suruh bikin proposal aja bisa. Suruh bikin surat cinta, bisa dia. Saya tes, bikinin dong surat cinta buat istri saya untuk memperingati pernikahan ke-10 tahun. Wah, dibuat sama dia, indah sekali. Ada yang lebih romantis nggak? Oh, bisa dia bilang, dibuat lagi. Romantis sekali. Ya, coba aja tes, pulang ya, kirim suratnya ke suami, istri, anaknya. Mama kok pintar banget bikin ini. Ketawa aja ya, supaya uang jajannya naik. Iya. Ciptakan langkah menuju tujuan, maka kita harus orek-orek. Ya, orek-orek itu oke, bicara cinta kasih. Saya perlu pertama kali definisi, tulis definisinya apa. Lalu saya pengen beri contoh cinta kasih, contoh yang bukan cinta kasih. Lalu saya pengen tulis lagi yang ketiga, saya mau ngomongin tentang strategi mengembangkan cinta kasih. Yang terakhir kendala kita mengembangkan cinta kasih apa? Tulis dulu. Ya, ingat selesaikan dulu dengan pikiran kita sebelum kita bicara. Yang ketiga cari materi yang mendukung. Nah, dari
pertanyaan tadi, rencana tadi, kita pengen tahu omongan kita nih bener nggak? Cari referensi. Nggak usah baca buku tebel-tebel, cari aja sesuai dengan permasalahan yang kita tanyakan. Nggak usah terlalu luas bicara cinta kasih, cari aja cinta kasih yang sederhana. Misalnya hubungan suami istri, cinta kasih dalam hubungan, meta dalam hubungan suami istri. Kenapa? Karena audiens saya nanti puja bakti itu adalah orang tua yang berpasangan atau calon orang tua yang ingin menikah. Maka judul meta saya kerucutkan kepada membangun meta dalam keluarga, yaitu hubungan suami istri. Udah carinya di situ, referensinya cari di situ, nggak usah lebar-lebar, nggak usah semuanya diambil, nggak perlu. Anda ambil satu titik. Ingat lagunya Vera? Siapa? Satu titik, titik itu lagu SEA Games tuh loh. Via Valen kok Vera? Via Valen. Fokus satu titik, titik itu. Yo ayo, itu paling hafal. Ya. Lalu abaikan yang tidak sesuai tadi. Harus tertib Bapak Ibu. Ingat, harus tertib. Jangan semua diambil karena kita nggak punya waktu seharian. Kita cuma bicara katakan cuma 30 menit dengan siswa. Harus tertib 30 menit loh cuman waktunya. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah semua diambil. Oke. Yang kelima, refleksikan kesesuaian tujuan. Lalu dibaca lagi, diulangi lagi. Oh ya cocok. Dengarkan sendiri, kalau kita ngomong tuh masuk akal nggak ya, keterima nggak ya? Kalau niti anak-anak saya ceritain gini, nangkep nggak ya? Wah kok muter-muter ya ceritanya. Ya. Jadi rasakan dulu sebelum diceritakan, itu bicara topik. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada, Putri. Jadi kalau setiap menyampaikan sesuatu itu kan sebenarnya sudah dipikir dulu. Ya betul. Tetapi pada saat penyampaian itu tiba-tiba blank. Blank, betul. Itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Tuh, maka plan B. Ya, backupnya adalah buat catatan, buat PPT, bawa HP, lihat. Nggak apa-apa blank di awal. Karena saya juga mulai saya sudah cerita dahulu kala, saya mulai Dhamma Desana di Widya Loka, itu dengan membawa kepean. Kepean itu isinya semua kalimat yang ingin saya sampaikan. Dari awal, Namo Buddhaya, mari kita rangkapkan kedua tangan kita memuja Guru Agung kita dengan bacakan wandana. Saya tulis semua. Namo Tassa Bhagavato. Kenapa? Kalau pertama kali Namo Tassa itu bisa lupa loh. Namo Sasa, Namo apa? Namo Iya kan? Nah backupnya adalah saya bawa kepean. Saya ngomong ini adalah awal saya bicara. Mohon maaf jika saya harus melihat. Tapi setelah ini lihat aja. Saya nggak perlu lihat, Anda lihat saya. Wes. Ya emang orang lihat kita kan. Ya seperti itu. Tidak ada langkah pertama yang mudah. Ingat bagaimana pertama kali ditembak calon suami? Bagaimana pertama kali punya anak yang pertama? Wow, ya. Bagaimana pertama kali kita mengajak? Semua yang pertama tidak ada yang enak. Tapi langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Betul? Maka jangan kalah dengan hal yang belum pernah kita lakukan. Caranya akali. Ya, kalau kita tahu nanti kita blank, bawa catatan. Dan saya kasih tahu, fontnya jangan 12. Font 12 itu font kita tidak panik. Saya bikin font 14. Karena font 12 gak kebaca waktu itu. 14, berhalam-halaman, gak apa-apa. Terus saya penggal-penggal supaya tidak salah. Karena saya tahu kita harus merencanakan kegagalan. Maksudnya kita merencanakan supaya kalau gagal gimana? Plan for the worst. Ya. Rencana itu selalu dibuat untuk mensiasati supaya tidak gagal. Jangan GR, aku loh udah biasa. Hei, selalu persiapan, plan B. Seperti misalnya materi ini, ya. Saya datang malam langsung saya cek semua nyala enggak, persiapan. Dikira saya enggak persiapan, langsung aja begini. Oh enggak, saya cek sama Didi, sama siapa tadi malam,
Cek dulu semua, soundnya semua. Kalau ini gagal, saya kirim langsung pakai Google Drive. Google Drive saya copy, masuk ke PC siapa? PC-nya di sini. So any pending, punya planning semuanya. Kalau semuanya gagal gimana? Gampang. Ya, gampang. Saya punya plan B. Mati lampu gimana? Oh, plan C. Ya. Plan C suruh pulang. Plan C. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Putri jelas? Oke, next. Oke, itu tujuan. Berikutnya organisasi informasi. Nih. Bapak Ibu, kadang-kadang kita lebih sering bicara itu memulainya langsung teori. Meta adalah sebuah cinta kasih di mana kita memberi tanpa memikirkan timbalan. Apa sih timbal-timbal menambal? Ya, mulailah dengan sebuah contoh realita. Bapak Ibu yang punya suami siapa? Acungan tangan. Yes. Yang punya istri? Oh, suami istri ngacung bareng. Berarti suami istri ya. Ya. Suami bagaimana memperlakukan istri? Ya, bagaimana mengembangkan cinta kasih? Apakah ketika istri masak enggak enak, ya, suami alisnya menyatu langsung begini dan berteriak, "Hei, siapa yang masak ini?" Ya jelas saya, Pak. Anakmu masih cilik, mertua nggak datang, apalagi orang tua saya. Langsung aja ngomong ke saya. Ya, bisa gitu. Ambil contoh-contoh nyata hubungan interaksi suami dan istri. Lalu kita bilang, apakah kita bisa menerapkan cinta kasih dalam rumah tangga? Ya, jadikan sebuah kalimat pemantik berupa pertanyaan. Itu akan lebih menarik ketimbang saya bilang, Meta, dalam catur paramita itu urutan pertama yang artinya cinta kasih. Sambil senyum pun orang tetap biasa. Paham? Maka urutannya dimulai dari realita. Kenapa? Kita memberi, kalau dengan anak-anak juga sama. Contoh saya langsung. Namamu siapa? Namamu siapa? Namamu? Tegar. Kamu? Enak. Tegar, mainan paling suka apa? Mainan apa kamu? Lego. Lego itu kayak gini ya jalannya? Gitu Pak? Bukan. Lego gimana? Jalan. Oh, gawe pedang ngono toh. Ya, jadi kita harus tanyain. Pre-knowledge, kita harus tahu mainannya apa. Dari situ. Ya. Dari apa? Dari kontak. Dan sehingga kita mendekati anak itu dengan dunianya dia. Bukan dunia kita. Ayo kita sekarang belajar main-mainan. Mainan hari ini yang paling terkenal dulu namanya bongkar pasang. Ya, nggak ada di zaman kita, ada zaman dia nggak ada. Bongkar terus nggak dipasang, pasang lalu dibongkar. Mainannya Lego, kita harus tahu Lego. Riset Lego itu apa? Pura-pura bodoh aja sama anak. Nanti dia jawab, enggak gitu. Ada interaksi. Tapi kuncinya adalah narasumber harus berani untuk mendekatkan diri dengan dunianya si audiens. Itu penting. Jangan pernah memaksa dunia kita kepada audiens sehingga audiens itu ikutin kita. Enggak. Kita masuk dulu ke dunia audiens. Setelah itu masuk, dia percaya dengan kita, dia trust, pelan-pelan baru kita tarik ke dunia kita. Itu prinsipnya delivery informasi. Paham? Ada pertanyaan? Gunakan sumber, definisi perihal yang disampaikan. Ada lagi? Ada 5. Nah, yang nomor 5 tadi, gunakan teknik memudah untuk diingat. Bapak Ibu kita ada 10, ada berapa tuh? 7 nama kelompok. Ya. Ya kalau dulu sekolah seperti ini. Ingat ya anak-anak, sila Pancasila ada 5 gitu ya. Pancasila, sila 1, ketuhanan segala macam. Saya ajari tekniknya sekarang. Kelompok 1, Sada. Kelompok 2, Dutiampi. Kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Tes. Jangan kelompok sendiri, mesti lupa dia. Ibu
Meta, Ibu Meta, Ibu siapa? Ibu yang kuning-kuning, perhiasannya banyak. Oh iya. Bu, kelompok 5 namanya apa? Ratana ya? Iya, salah. Apalagi? Paham? Ini cara ngapalin yang lama. Sekarang saya ajarin tekniknya. Ini harus putar otak sedikit. Lihat ya, tekniknya gini. Saya harus belajar mulai berimajinasi. Bapak Ibu, sebelum kita berangkat ke Wihara Tanah Putih, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa apa yang kita pelajari tentang public speaking itu bermanfaat buat kita. Keyakinan kuat itu adalah sada. Berangkatlah dengan sada. Jelas? Sada. Dan sekali lagi Bapak Ibu, sada itu kalau cuma sekali diucapkan harus 2 kali supaya lebih kuat. Maka kita sebut sada, sada, dutiampi. Supaya kita berangkat dengan semangat sampai ke sini, pas masuk ke Wihara Tanah Putih, disambut dengan wangi-wangian dedaunan karena dekat pohon. Disambut dengan gonggongan anjing. Dan pintu gerbang yang luas. Berangkatlah dengan sada. Dan yakinkan sada itu 2 kali. Dutiampi. Nah, ya sada itu ternyata tidak cukup. Anda harus packing, Anda harus siapkan pakaian, Anda harus extra mile usahanya. Itu namanya wirya, semangat tiada henti. Untuk supaya berangkat tidak cukup dengan sada, tidak cukup sada 2 kali, tapi perlu usaha, wirya sampai keringat menetes. Dan akhirnya bau ketiak. Karena sada dan wirya. Tapi semua usaha itu tidak bikin kita mundur. Karena kita berangkat dengan sada, diucapkan 2 kali, dengan wirya kita tetap ceria. Karena semua belakangnya sada, dutiampi, tapi wirya, ceria juga, Maka sampai gerbang Wihara Tanah Putih yang terlihat adalah ceriaku. Kenapa? Wajahku gembira, sangat senang sekali, ceria. Wah, ceria ini ya, ceria, saking cerianya aku meletakkan tasku. Aku langsung ke arah toilet karena aku kebelet pipis. Tidak lupa aku melewati sebuah kolam yang penuh dengan teratai. Sebelum pipis aku menghirup pipisku. Bukan, menghirup wangi teratai. Teratai sama kayak dutiampi, belakangnya i, ya. Luar biasa. Sada saya ucapkan 2 kali, dutiampi dengan wirya. Aku datang dengan ceria. Ternyata aroma teratai membuat aku happy. Lah itu dia. Teratai selesai mencium, aku pipis. Ternyata arah pipisku salah. Aku mengarah pipisku ke arah Buddha Rupang. Ratana di situ. Permata suci di situ, aku akhirnya mengubah arah pipisku. Karena aku laki-laki, aku bisa mengubahnya. Supaya tidak menghalau ratana, sebuah mustika yang matutnya harus dihormati, bukan dikencingi. Ya, ratana lega rasanya. Semua sudah kulewati. Sada aku ucapkan dutiampi. Dengan wirya aku ceria, ketemu bau teratai yang indah. Aku tidak pipisi ratana karena aku tahu aku seorang yang punya meta. Bisa? Apa? Cek, kita cek, ibu lagi. Sada, terus wirya, sada, dutiambi, wirya, ceria, terate, ratana, meta. Ini tekniknya, buat cerita yang mengundang 5 indera bekerja. Kenapa saya bilang pipisnya dihirup langsung
Betul? Saya ada warna visual untuk mata, suara pasti ada. Ya, sentuhan mungkin waktu itu belum, tapi bau saya keluarkan. Betul? Sampai besok pagi, percaya saya, Bapak Ibu masih ingat bau pipisnya. Bukan. 7 itu, 8, 7. 7 itu mesti masih ingat. Nah, ini salah satu teknik memudahkan untuk diingat. Buatlah rangkaian cerita yang memunculkan kinerja 5 indera. Ya minimal 4 enggak apa-apa. Oh minimal lagi 3. Minimal 3 enggak apa-apa. Mata visual, telinga suara. Suara itu naik turun ya tadi, cepat lambat. Dan yang ketiga apa? Gerak. Keringatkan. Aku ambil tasku, ya. Dan segala macam ada geraknya toh, bukan manteng aja. Aku di kamar, aku mengingat, sadar, Dutiambi, lupa. Paham? Oke, kita tes lagi. Tes yang kecil Bu ya. Dia nggak dengerin. Ini yang paling mudah, silakan. Yang pertama itu Sada, yang kedua Dutiampi, yang ketiga Wirya, yang keempat Ceria, yang kelima Teratai, yang keenam Ratana, yang ketujuh Meta. Gitu? Oke, ini bukan magic, bukan sihir, tapi ini teknik yang Bapak Ibu bisa terapkan ke audiens kita. Audiens kita punya 3 gaya belajar utama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau lari suaranya pelan bisa. Suaranya pelan aja, yes bagus. Nah, audiens kita punya 3 gaya belajar. Visual berarti gambar, auditory itu suara, kinestetik itu rasa. Misal ceritanya gini, Bapak Ibu bayangkan. Betapa Pangeran Siddhartha itu kebingungan. Mondar, mandir, Ya, Bapak Ibu ngebayangin sudah? Ya, itu ada visualnya kebayang, karena bayangkan. Lalu mondar mandir kinestetik, lalu suara saya naik turun, itu auditory. Jadi jangan begini, Bapak Ibu bayangkan. Guru Agung Buddha mondar mandir. Pangeran Siddhartha mondar mandir. Mau sekali aja katanya mondar mandir tok udah gitu. Ya, nggak kebayang adanya lu ngapain. Ya, itu gaya belajar yang kita harus pahami. Yang berikutnya, nah ini, apa? Pahami minimal 4 karakteristik audiens. Ada tipe audiens dominan. Ini dominan. Orang dominan, ya, pengen materi kita itu kronologinya lengkap, jelas, terstruktur. Itu orang dominan. Kalau orang influencing, ya, dalam pembicara kita perlu interaksi. Dia seneng. Ayo siapa di sini yang belum mandi? Seneng dia tuh, tanya gitu, ya. Ayo tepuk tangannya meriah, seneng itu interaksi. Kalau orang stabilizing, ya, ngomong itu harus lembut. Iya, tadi kita sudah belajar tentang meta. Ada lembutnya, dia senang. Nah kalau orang cautious ini, ya analitik segala macam, dia pengen kita itu buat analisa. Apa bedanya meta sama karuna? Apa bedanya meta dengan cinta kasih biasa? Ada perbandingan. Ada perbedaan, ada analitiknya, dia senang. Nah maka supaya kita berhasil dengan 4 orang ini, ya kita harus perhatikan ada kronologi, ada interaktif, kadang kalem, kadang juga membuat perbandingan. Supaya semua orang ini senang dengarnya. Paham? Paham? Setengah mati. Bisa? Mudeng? Jadi kalau ngomong itu jangan cuman kronologi tok, nggak ada interaktif, kurang menarik bagi orang influencing. Interaktifnya banyak banget,
tapi nggak ada datanya. Orang analitik nggak suka, orang Kausius ini, orang analitik nggak suka. Terlalu analitik, tidak ada interaksinya, orang influencing nggak suka. Terlalu kalem, ya orang orang dominan nggak suka. Kalem banget sih, nggak ada gregetnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Namo Buddhaya. Kurang minum. Serak dia, minum dulu ya. Gara-gara beruang tadi nih. Ya, ini berdasarkan karakteristik audiens. Tadi gaya belajar. Yang ketiga, nah, Bapak Ibu harus tahu teori Gardner, ya, seorang ahli psikologi pendidikan. Manusia itu ada 8 kecerdasan. Musik, ya, musik ya suara musik, gerak, interpersonal antar orang, verbal linguistik kata-kata, logic smart rasionalitas, natural smart tentang alam, self smart paham tentang diri sendiri, picture smart ini visual artinya suka gambar berwarna. Ya, kita itu punya 8 kecerdasan itu. Maka tadi kan saya ngajar berwarna sudah. Berwarna, ada musiknya, ada tadi kalian nyanyi-nyanyi, ada videonya, ada geraknya, ada. Terus nggak harus semua ya, tapi minimal 50% kita dapat. Kata-kata verbal ada, interpersonal, iya kalian ngobrol ini loh, saya buat interpersonal. Intrapersonalnya ada juga, kalian belajar mengamati diri sendiri. Ya, semua dapat. Makanya rodok happy. Saya bilang rodok ya karena belum selesai. Paham? Yes. Ya, oke. Jadi nggak ngantuk. Nah ini yang interaksi dengan audiens yang saya sampaikan tadi. Ada berapa? Nah ini. Jadi jangan lupa beli rangkuman. Setelah ngomong panjang lebar, oke. Jadi anak-anak, meta apa meta? Suruh mereka ngomong. Jangan kita yang ngerangkum, suruh anak-anak. Meta apa? Kasih sayang, boleh. Meta apa? Mama kasih uang, boleh. Terserah. Ditangkapi terus baru dikumpulin, jadikan satu kalimat. Ya. Pengulangan pesan, penting, diulang. Umpan balik itu tanya jawab. Ya, audiens diajak ngobrol. Kemudian selipkan humor, ya. Humor yang gampang aja kalau anak-anak, pakai ekspresi. Boleh enggak kalau ngompol teriak-teriak, ngompol, ya ekspresi. Anak-anak mesti ketawa, ya aku malu ya, aku pernah gitu ya. Nah, ya. Dan sesekali ada dialog. Dialog itu ya one to one ya, 1 lawan 1. Jelas? Jelas. Terakhir itu adalah konteks yang selaras. Materi sesuai kebutuhan audiens. Nah, lewat. Nah, materi sesuai kebutuhan audiens, materi terkait dengan kontekstual, materi dekat dengan kehidupan audiens. Ya, kontekstual itu sekali lagi menghadirkan kehidupan mereka. Ya, bukan meniadakan atau melantarkan kehidupan mereka. Kita menghadirkan kehidupan baru yang jauh dari mereka, repot. Ya, misalnya kita bicara metanya antara makhluk dewa atau antara sesama makhluk dewa sama makhluk peta, ya jauh dari mereka. Peta itu siapa ya Bu Guru? Dewa itu yang mana? Dewa ini, itu teman saya dewa. Ya, itu. Nah, itu kontekstual. Nah, ini saya rangkum jadi sebuah cerita. Yuk kita hafali lewat cerita tadi. Seorang public speaker yang memakai pakaian berbahan organik berwarna hijau dan beraroma daun teh. Sambil bicara ia menyampaikan pesan dan menunjukkan pesan itu apa? Penampilan dan postur yang tegap
dengan otot yang kekar, beliau pun berekspresi wajah yang ceria, tampak senyumnya melebar. Saat senyum lebarnya membahana, ia pun mengeluarkan suara dengan intonasi layaknya sebuah lanunan piano yang merdu. Sambil bersuara, sorotan arah matanya yang tajam seakan menunjukkan bahwa ia terlahir sebagai public speaker yang natural tanpa basa-basi. Apal kan topiknya? Apal pesan jadinya? Cara ngapalin pesan tadi seperti ini. Memang kerja keras mikirin pertama kali Bapak Ibu. Saya pertama kali belajar ini itu mikirin ceritanya setengah mati. Nanti kita latihan. Bapak Ibu akan latihan sebelum pulang dapat warisan. Ya, buat cerita yang mengandung aroma, bau, suara, visual dan indera lainnya untuk hafalan berapa kata nanti saya tuliskan. Latihan. Kalau enggak latihan sekarang, repot. Yang ini sudah jelas. Bisa? Kita tes. Nah, tes. Saya tes siapa ya? Ais, Pak Ais. Oke, Ais. Ais. Aduh. Ya, tadi pesan yang pertama adalah yang P itu adalah apa tadi ya? Seorang ya yang ya warna hijau. Ya kan. Adalah apanya tadi ya? Ulangin lagi ya. Oh iya ya, foto ya. Dikasih bocoran. Yang diingat warna hijaunya aja. Oke. Iya, tadi seorang public speaker. Iya, makanya itu sama. Ya, yang dia itu suka organik dan juga memakai baju warna hijau, kemudian menyampaikan pesan. Nah, pesan itu tentang P, yang itu adalah, aduh mendadak lupa lagi. Ya, penampilan atau posturnya yang menarik, kemudian ekspresi wajahnya itu yang bagus ya, seperti kalau senyum ya senyum, kalau sedih ya sedih dan sebagainya. Kemudian S adalah suaranya, kalau yang kenceng ya kenceng lantang, tapi kalau pelan pelan ya. Kemudian A itu adalah apa tadi ya? Ya arah mata atau itu visualnya harus kemana ya. Kemudian N adalah natural, kita harus natural. Kalau ya misalnya tadi kayak Ko Franky yang menyampaikan tadi tentang beruang ya kita harus jadi beruang.
Kalau lagi sedih walaupun beruang besar ya harus beruangnya jadi kecil seperti itu. Cocok ya. Nah, hafalan yang terakhir tentang kesan, topik. Ya, sorry. Sandwich rapi, ya topik itu rapi disusun sambil membayangkan sandwich yang lezat. Tentu saat memakannya perlu tujuan yang jelas. Makan sandwich harus punya tujuan yang jelas. Ya, itu T. Yaitu agar bebas dari lapar serta membantu kinerja pencernaan yang terorganisasi dengan baik. Ya, itu O. Hal ini membantu tubuh public speaker menjadi tetap kekar, kepedulian akan kekekaran ini ya. Kepedulian akan kekekaran ini sangat diperlukan dan tetap mengembangkan pemahaman audiens sehingga sang public speaker tetap eksis dan dikenal dengan baik. Selain itu diperlukan interaksi yang intensif dengan audiens agar memenuhi kebutuhan audiens, salah satunya konteks pembicaraan selaras dengan audiens seperti tentang kenaikan pajak 12%. Dihubung-hubungin aja. Ya. Jadi topik T-nya apa? Tujuan, O-nya organisasi, P-nya pemahaman audiens, I-nya interaksi, K-nya oke, tes. Kata jangan lupa perhatikan urutannya. 1. Ya. Kerasakti. Kedua, Sungai Kapuas. Ketiga, Gunung Merapi. Oh jangan, gampang ini nanti. Singkong rebus. Keempat, bus malam. Yang kelima, hujan lebat. Buat cerita supaya urut. Dalam satu cerita mengungkapkan lima kata ini. Silakan. Individu. Pada suatu hari ada seorang petualang yang sedang jalan-jalan. Ia tuh jalan-jalan untuk menemukan kerasakti. Nah, pada hari itu seorang petualang itu pergi ke Sungai Kapuas. Nah, sesampainya di Sungai Kapuas, nah itu kan area hutan-hutan. Mereka yang petualang ini menemukan pohon singkong. Dia merasa lapar, lalu dia mencabut singkongnya untuk direbus. Jadilah singkong rebus. Lalu dia kan ke sungai untuk mencari kerasaktinya. Ini pada sore hari. Pada dia pulang, lalu dia bahasa Indonesia menyegat. Apa menyegat? Menyegat ya. Oh, bahasa Indonesia ya. Ia keluar dari hutan lalu ia menyegat bus malam di daerah hutan Sungai Kapuas itu. Lalu pada malam hari itu terasa sepi dan sangat sunyi. Lalu ada hujan lebat yang menyertai bus malam itu untuk melintasi hutan-hutan di daerah Sungai Kapuas. Dari peninggalan kerasakti. Wah, disusurinya
Sungai Kapuas bermil-mil kilometer. Perbas, 85, 90, 85, 90. Lanjut. Ria, masih Ria berapa Bu? 80. 80. Hitung. 80. Kakak kasih Ria berapa? 75, 80. Yud? Ria? 80. 100, wow, 90, 95, 100. Gara-gara cincinnya itu. Lanjut terus, ayo. Ya, buat Yuni siapa? Yuk. Oke, ya, rata-rata sudah menyampaikan, rata-rata sudah melakukan penilaian, ya. Sudah ada reviewnya juga, bagus sekali. Ini latihan pertama kita, besok kita akan latihan, full praktek. Di hari kedua kita mulai jam 9 tepat ya. Selesai sampai jam 12. Ya. Jadi mulai jam 9, selesai jam 12. Bagi yang menginap, nanti malam ada chanting jam 7. Bagi yang nggak menginap, kita ketemu lagi jam 9 pagi on time kita mulai. Ya, sampai jam 12. 3 jam ke depan untuk besok kita semua full latihan. Saya tidak ada lagi teori yang harus disampaikan. Dan saya pengen lihat dan akan saya nilai langsung perwakilan setiap kelompok. Ya, maka nilai-nilai yang dikumpulkan, dilihat nilai yang paling tinggi siapa, ya itu akan menjadi perwakilan nantinya. Lalu teman-teman akan melihat nilai orang-orang yang dengan nilai tertinggi tersebut apakah sudah memenuhi ya kriteria pesan dan topik. Teman-teman sudah belajar pesan dan topik ya lewat rumusan PD aja tadi ya, PD aja, kemudian ada pesan dan ada topik. P-nya apa? PD aja. PD aja, P-nya apa? Pahami diri, dorong diri, akui, jual paling ingat. Oke, apresiasi. Kalau pesan, P-nya apa? Postur penampilan, E-nya ekspresi wajah, S-nya suara, A-nya arahan mata, pesan, N-nya natural. Lalu topik, T-nya apa? Tujuan yang jelas, O-nya organisasi, yang diomongin di organisasi dengan baik, dengan struktur yang baik. Topik, P-nya pahami audiens. Ada berapa banyak audiens itu yang kita pahami? 1. Gaya belajar. Gaya belajarnya apa? Visual, auditori, dan kinestetik. Lalu ada 4 karakter manusia ya, dominan, influencing dan segala macamnya. Lalu ada 8 kecerdasan. Oke. Itu topik. I-nya apa? Interaksi ya, ajak ngobrol, ajak bertanya dan segala macam. Dan terakhir K-nya konteks. Gampang? Easy. Tinggal besok kita praktek. Ya. Besok praktek pembukaan. Teman-teman akan belajar bagaimana membuka sebuah pembicaraan. Yang kedua, teman-teman akan belajar storytelling. Tidak duduk, nggak boleh duduk. Ya, Anda tidak menggunakan kursi nanti. Kursi kita pinggirkan semua. Ya, buat lingkaran. Yang bercerita akan berdiri di tengah. Adik-adik semua, selamat pagi. Ya, storytelling, latihan storytelling. Ya, nanti saya kasih contoh tadi sudah ya. Saya kasih langkah-langkahnya untuk storytelling. Ya, terakhir setiap orang aktifkan HP-nya. Ya, lalu bergantian dengan temannya untuk meliput bicara 1 menit tentang manfaat acara kita. Nanti terakhir. Ya, terakhir diupload dengan hashtag Wihara Tanah Putih.
kursus public speaking, jangan lupa Arya Wangsa Franky. Dan selesai. Gitu? Terima kasih waktunya untuk hari ini. Jangan lupa kita tutup dengan nama Karagata, ya. Oke, yang berkeyakinan lain silakan berdoa dengan sesuai agama keyakinan masing-masing. Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk sadu, sadu, sadu.